Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini kita masih pada bab yang sama tentang hierarki dan awam. Minggu lalu kita sudah lihat tentang susunan hierarki, yaitu dari Dewan Para Uskup yang dikepalai Paus, kemudian Paus, Uskup, Imam, dan Diakon. Kita sudah lihat satu persatu. Hari ini kita melihat poin yang berikutnya, yakni tentang fungsi hierarki dan kaum awam. Kita lihat dulu fungsi hierarki. Fungsi yang pertama adalah menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Jadi ingat ya bahwa para hierarki, paus, uskup, imam, diakon, mereka adalah para pemimpin, khususnya yang berkaitan dengan ini, pengajaran iman. Dan tugas kepemimpinan ini ditunjukkan lewat nasihat, teladan, kewibawaan, dan kekuasaan kudus. Oke, ini ditekankan dalam dokumen penting gereja Lumen Gentium artikel 27. Kepemimpinan hierarki memiliki karakter khusus. Yang pertama, panggilan dan pilihan berasal dari Allah sendiri. Jelas ya. Jadi kita tahu bahwa para hierarki paus, uskup, imam, dan diakon itu diyakini bahwa Allah sendiri yang memanggil mereka menjadi pelayannya. Dasar biblisnya Yohanes bab 15 ayat 16 yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Karena Allah sendiri yang memanggil atau panggilan berasal dari Allah untuk tugas kepemimpinan, maka sifat dari kepemimpinan dari para hierarki itu abadi, tak dapat dihapus atau diturunkan oleh manusia. Jadi ketika seseorang itu menerima tabisan suci menjadi uskup atau menjadi imam Katolik, martabat imamat itu bersifat itu ya, abadi, tidak bisa dihapus. Contoh, meskipun seorang imam itu telah keluar ya, tidak lagi menjadi seorang imam, tetapi tugas imamat itu masih melekat dalam dirinya secara abadi. Dan kepemimpinan hierarki ini bersifat mengabdi dan melayani. Fungsi yang kedua adalah menjalankan tugas sebagai pemersatu. Jadi para hierarki itu, paus, uskup, imam, dan diakon, tugasnya adalah ini, sebagai pemersatu. Dan tugas pemersatu ini dibagi tiga, yakni pewartaan atau kerigma, yang sudah kita lihat minggu lalu. Tugas ini paling penting, terpenting. Yang kedua, perayaan atau liturgia, berkaitan dengan tata perayaan Ekaristi dan sebagainya. Yang ketiga, pelayanan atau diakonia. Itu fungsi hierarki. Kita lihat sekarang peranan hierarki. Peranan yang pertama adalah memberikan bimbingan pastoral dan tugas pengajaran. Ini bagian dari tugas penggembalaan. Bagaimana membimbing keluarga Kristiani atau umat baik di keuskupan maupun di paroki. Yang merupakan peranan hierarki. Kuasa mengajar dan bimbingan pastoral dari hierarki ini dijalankan dalam konsili ekumenis. Ini semacam sinode para uskup, membahas hal-hal berkaitan dengan iman gereja. Peranan hierarki dalam bidang pengajaran itu disebut magisterium gereja. Maksudnya kuasa mengajar gereja dalam bidang iman. Ya, magisterium ini bahasa Latin, magister itu artinya guru. Jadi gereja berperan sebagai guru yang mengajarkan iman. Ya, magisterium gereja ini menjadi peranan dari ini ya, hierarki, uskup, imam, dan diakon. Peranan yang kedua adalah memperhatikan gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya memperhatikan situasi-situasi gereja partikular yang ada di Eropa, Afrika, Amerika, Asia. Kita sudah lihat minggu lalu, pengertian gereja yang Katolik adalah gereja universal, gereja yang terdapat hampir di semua benua-benua, dan gereja yang terdapat di masing-masing benua itu disebut gereja partikular. Tetapi secara Katolik mereka itu adalah satu kesatuan. Sekarang kita lihat poin penting yang berikut. Dengan demikian kita tutup tentang kaum hierarki. Kita lihat sekarang kaum awam dalam gereja Katolik. Kita lihat dulu pengertiannya, arti etimologis, asal-usul kata. Dalam bahasa Yunani, awam atau lay, bahasa Inggrisnya lay people, laity, itu berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata laikos, yang berarti umat, orang banyak. Dalam konteks gereja, awam atau laikos ini
dipahami sebagai orang beriman sebagai warga penuh gereja. Jadi, seorang awam untuk menjadi warga penuh gereja itu mesti menerima pembaptisan, penguatan, komuni. Dan kaum awam di sini adalah mereka yang tidak menerima tabisan suci dan menjadi klerus. Jadi di sini yang tergolong dalam kaum awam ini bukan mereka yang menerima tabisan suci. Ya, tadi adalah para hierarki. Karena mereka menerima tabisan suci atau disebut dengan istilah klerus. Kita lihat pengertian kaum awam menurut dokumen gereja, yakni dokumen Lumen Gentium. Oke. Khususnya dalam artikel 30 mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah dikatakan tentang umat Allah sama-sama dimaksudkan bagi kaum awam, para religius, dan kaum rohaniwan. Baik, sederhananya menurut artikel 30 ini adalah kaum awam bersama para religius dan rohaniwan adalah sesama umat Allah. Jadi di sini menurut artikel 30 yang digolongkan umat Allah adalah baik kaum awam, baik para religius atau rohaniwan, rohaniwati. Bagaimana artikel 31? Mendefinisikan kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani kecuali golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Jadi menurut artikel ini yang tergolong dalam kaum awam adalah orang beriman ya yang telah menerima pembaptisan, 3 sakramen inisiasi di atas, dan yang tidak termasuk di sini adalah golongan para imam atau klerus ya atau mereka yang menerima status religius. Ini menurut artikel 31. Saya sudah jelaskan ini lewat pembaptisan menjadi anggota tubuh Kristus. Dan kaum awam menurut artikel Lumen Gentium 31 ini juga ikut mengembangkan tugas ini, 3 tugas ini, yakni tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Tugas ini sebagai umat Allah, semua orang Kristen berpartisipasi dalam 3 tugas ini. Tetapi dalam fungsi jabatan, tugas ini hanya dilaksanakan oleh kaum hierarki. Itu secara fungsi jabatan. Tetapi secara umat Allah, karena kita ini adalah konteks gereja konsili Vatikan kedua, maka semua kaum awam atau umat berpartisipasi dalam ketiga tugas Kristus ini. Menurut artikel ini, ciri khas kaum awam adalah sifat keduniaannya. Kaum awam dipanggil untuk mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah atau dijiwai semangat Injil. Kaum awam dipanggil untuk memancarkan iman, harapan, dan kasih dengan kesaksian hidup dan menampakkan Kristus kepada sesama. Bagaimana menurut Konsili Suci tentang kaum awam? Ya, menurut konsili, kaum awam adalah orang beriman yang memiliki martabat yang sama dengan para hierarki atau dengan kaum rohaniwan, rohaniwati. Jadi menurut Konsili Suci, definisi dari kaum awam atau pengertian kaum awam adalah umat beriman yang memiliki martabat yang sama dengan para paus, dengan para uskup, paus, imam, dan diakon. Itu secara umat Allah ya. Jadi secara esensial sebagai umat Allah itu memiliki martabat yang sama. Tetapi sekali lagi seperti yang sudah saya bilang tadi, dari fungsi jabatan itu ada perbedaan. Oke? Jadi sebagai penugasan akhir itu, sebagai umat Allah, kaum awam memiliki derajat dan martabat yang sama dengan para hierarki dan rohaniwan, rohaniwati, serta juga ikut mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Pertanyaan, sebagai siswa SMK dan umat Allah, kalian adalah kaum awam yang juga turut mengemban tugas-tugas tersebut, yakni tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana aplikasi atau penerapan praktis dari ketiga tugas tersebut, baik dalam lingkungan sekolah maupun keluarga. Tugas ditulis tangan, dalam buku tugas, difoto jelas lurus, disubmit di submission di psikologi, paling lambat jam 8 malam. Sekian pertemuan kita hari ini.